Oktober 1965, di Istana Bogor, sebuah rapat penting sedang berlangsung, dipimpin langsung oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Di dalam ruangan ini, para pejabat tinggi negara berkumpul membahas situasi Indonesia yang saat itu berada dalam kondisi tidak stabil. Beberapa hari sebelumnya, Indonesia baru saja diguncang oleh peristiwa besar, Gerakan 30 September 1965. Peristiwa ini menyebabkan terbunuhnya sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat dan memicu krisis politik yang sangat serius. Sejak saat itu, situasi nasional berubah dengan cepat. Ketegangan meningkat, kepercayaan publik terguncang, dan arah politik Indonesia mulai bergeser. Dalam rapat kabinet ini, pemerintah berusaha merespons keadaan. Soekarno, yang saat itu masih menjabat sebagai kepala negara, berada di posisi yang sangat sulit. Di satu sisi, ia berusaha menjaga stabilitas nasional, di sisi lain, tekanan politik semakin kuat dari berbagai pihak. Pada masa itu, Soekarno dikenal dengan konsep Nasakom, yang berusaha menyatukan tiga kekuatan besar, nasionalis, agama, dan komunis. Namun setelah peristiwa G30S, keseimbangan itu mulai runtuh. Kecurigaan terhadap Partai Komunis Indonesia meningkat tajam, dan konflik antar kelompok semakin terbuka. Disinilah peran militer mulai menguat. Salah satu tokoh penting yang muncul pada masa ini adalah Soeharto. Sebagai perwira militer, Soeharto mengambil langkah cepat untuk mengendalikan situasi keamanan dan secara perlahan mulai mendapatkan dukungan politik. Sementara itu, posisi Soekarno mulai melemah, meskipun secara resmi ia masih memimpin negara. Rapat kabinet seperti yang terlihat dalam video ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk tetap menjalankan fungsi negara di tengah tekanan dan ketidakpastian. Dari sisi geografi politik, peristiwa ini menunjukkan bagaimana kekuasaan dalam suatu negara bisa berubah tidak hanya karena faktor internal, tetapi juga karena dinamika global. Pada masa Perang Dingin, Indonesia menjadi salah satu negara yang berada di antara pengaruh blok Barat dan Timur. Hal ini turut memengaruhi konflik politik dalam negeri, termasuk ketegangan antara kelompok militer dan komunis. Beberapa bulan setelah rapat ini, perubahan besar mulai terjadi. Kekuasaan Soekarno semakin berkurang, dan pada tahun 1966 muncul Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar yang memberikan kewenangan besar kepada Soeharto. Sejak saat itu, Indonesia memasuki babak baru dalam sejarahnya, yaitu masa Orde Baru. Rekaman rapat kabinet tahun 1965 ini menjadi sangat penting karena memperlihatkan kondisi Indonesia tepat di tengah masa transisi. Kita tidak hanya melihat para pejabat duduk dan berdiskusi, tetapi juga menyaksikan sebuah negara yang sedang mencari arah. Dari sudut pandang sejarah, ini adalah momen ketika sistem lama mulai runtuh dan sistem baru mulai terbentuk. Dan dari sudut pandang kita hari ini, video ini mengingatkan bahwa perubahan besar dalam sebuah negara sering terjadi dalam suasana yang penuh ketidakpastian. Pertanyaannya sekarang, jika kamu berada di masa itu, di tengah situasi yang tidak menentu seperti ini, apakah kamu akan tetap percaya pada pemimpin yang ada, atau mulai mencari arah perubahan yang baru?